Jam 2 pagi, awal Januari 2026. Di landasan pacu Bandara Mehrabat, Teheran, deru mesin yang berat memecah keheningan malam musim dingin. Ini bukan pesawat penumpang, ini adalah Ilyushin Il-76, raksasa kargo militer dengan kode ekor yang terlacak berasal dari utara, dari Rusia. Satu pesawat mendarat, kemudian pesawat kedua, lalu ketiga. Dalam 48 jam terakhir, sebuah jembatan udara rahasia telah terbentuk. Media barat segera bereaksi. CNN menyebutnya eskalasi berbahaya. BBC mempertanyakan niat agresif Moskow. Washington mengeluarkan peringatan keras. Namun di balik semua kebisingan berita utama itu, ada satu kebenaran yang sengaja dikubur dalam-dalam. Kebenaran bahwa apa yang kita saksikan hari ini di landasan pacu Teheran bukanlah awal dari sebuah perang. Ini adalah reaksi dari sebuah luka yang belum kering. Banyak yang lupa atau dipaksa lupa bahwa hanya 6 bulan yang lalu, pada Juni 2025, langit Iran tidak dilindungi oleh kargo Rusia. Langit itu terkoyak oleh operasi Midnight Hammer, malam di mana Amerika Serikat tidak sekedar mengancam, tetapi benar-benar menjatuhkan palu godam seberat 30.000 pon ke jantung kedaulatan Iran. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Geopolitik tidak mengenal moralitas seperti itu. Hari ini, kita akan membongkar mengapa Rusia dan China tiba-tiba memutuskan bahwa Iran adalah garis merah terakhir yang tidak boleh dilanggar. Kita akan membedah isi kargo misterius itu, dan mengapa kedatangan peti kemas besi ini membuat para jenderal di Pentagon tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Selamat datang di realitas baru dunia multipolar. Untuk memahami mengapa Rusia mendarat hari ini, kita harus memutar waktu mundur ke tanggal 21 Juni 2025. Malam itu, radar pertahanan udara Iran menangkap hantu. 7 pembom siluman B-2 Spirit milik Angkatan Udara Amerika Serikat menembus wilayah udara tanpa terdeteksi sistem lama. Mereka membawa muatan yang mengerikan, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Ini bukan bom biasa, ini adalah monster seberat 13 ton yang dirancang untuk satu tujuan, menembus beton bertulang sedalam 60 meter sebelum meledak. Targetnya, fasilitas nuklir di Fordo dan Natanz. Ledakan malam itu tidak hanya menghancurkan sentrifugal pengayaan uranium, getarannya terasa hingga ke Moskow dan Beijing. Operasi Midnight Hammer adalah pernyataan arogansi militer tertinggi. Pesan Amerika jelas, kami bisa menghancurkan infrastruktur paling vital Anda, kapan saja, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia Barat menyebutnya serangan presisi untuk keamanan global, tapi bagi Iran, itu adalah penghinaan nasional. Bagi Rusia dan China, itu adalah lonceng peringatan. Jika Amerika berani melakukan serangan langsung ke negara berdaulat sebesar Iran tanpa deklarasi perang resmi, siapa berikutnya? Apakah infrastruktur Rusia di Arktik? Apakah pangkalan China di Laut Cina Selatan? Operasi Midnight Hammer sukses secara taktis, tetapi gagal total secara strategis. Serangan itu tidak membuat Iran bertekuk lutut. Ia justru memaksa Iran mencari payung baru. Dan payung itu kini datang dari timur dan utara. Kembali ke Januari 2026. Apa sebenarnya yang dibawa oleh pesawat-pesawat Il-76 itu? Narasi Washington selalu berteriak tentang senjata nuklir atau misil balistik untuk menyerang Israel. Itu adalah ketakutan yang dijual untuk membenarkan tindakan militer. Realitasnya jauh lebih membosankan, namun jauh lebih efektif. Mereka membawa perisai. Analisis intelijen militer independen mengindikasikan bahwa kargo tersebut berisi komponen sistem pertahanan udara berlapis. Kita berbicara tentang varian ekspor terbaru dari S-400 atau mungkin komponen radar dari S-500 Prometheus yang legendaris. Tapi bukan hanya itu, perang modern tidak dimenangkan dengan ledakan, tapi dengan data. Sangat mungkin pesawat-pesawat itu juga membawa sistem elektronik warfare canggih, sejenis Murmansk BN atau Krasukha, yang mampu membutakan satelit mata-mata musuh dan mengacaukan sinyal GPS misil jelajah musuh dalam radius ratusan kilometer. Pikirkan implikasinya. Senjata ini tidak bisa digunakan untuk menginvasi negara lain. Anda tidak bisa menyerang New York dengan radar stasioner. Anda tidak bisa menduduki Tel Aviv dengan sistem jamming. Jadi, mengapa Amerika marah? Karena senjata defensif ini mengubah kalkulasi biaya perang.
Jika Amerika ingin menyerang Iran lagi besok, mereka tidak lagi bisa hanya mengirim B-2 Spirit dengan santai. Mereka harus siap menghilangkan pesawat seharga $2 miliar. Mereka harus siap menghadapi pilot yang tidak pulang. Rusia tidak memberi Iran pedang untuk menyerang. Rusia memberi Iran baju zirah yang membuat serangan Amerika menjadi terlalu mahal untuk dilakukan. Inilah definisi deterrence atau pencegahan yang sesungguhnya. Jika Rusia adalah otot dalam operasi ini, maka China adalah otak dan dompetnya. China tidak mengirim pesawat kargo dengan logo besar bendera merah. Gaya China lebih halus, sunyi namun mematikan dalam jangka panjang. Mengapa China peduli jika Iran dibom? Jawabannya ada pada satu kata, energi. China adalah importir minyak terbesar di dunia, dan Iran adalah salah satu simpul energi terpenting di Timur Tengah. Bayangkan jika Iran runtuh menjadi negara gagal seperti Libya atau Irak pasca invasi. Produksi minyak terhenti, Selat Hormuz menjadi zona perang, harga minyak dunia melonjak ke $200 per barel. Bagi ekonomi Barat, itu inflasi. Bagi ekonomi Cina yang berbasis manufaktur, itu adalah kiamat. China tidak melihat Iran sebagai aliansi ideologis. Beijing tidak peduli dengan retorika agama di Teheran. Beijing peduli dengan stabilitas. Bagi China, hegemoni Amerika yang gemar menjatuhkan bom untuk perubahan rezim adalah sumber ketidakstabilan terbesar di dunia. Lihatlah pola historisnya, Afghanistan, Irak, Libya, Suriah. Di mana bom Amerika jatuh, kekacauan tumbuh, dan pasar hancur. China tidak mau proyek penghancuran ini sampai ke Iran. Oleh karena itu, dukungan China datang dalam bentuk jaminan ekonomi dan diplomatik yang memungkinkan Iran membeli sistem pertahanan Rusia. Ini adalah pembagian tugas yang sempurna. Moskow menyediakan perangkat keras militer. China menyediakan jaring pengaman ekonomi agar Iran tidak bangkrut di bawah sanksi Barat. Ini bukan koalisi untuk memulai Perang Dunia Ketiga. Ini adalah koalisi untuk mencegah Amerika merasa nyaman memulai perang sendirian. Disinilah kita melihat kemunafikan yang paling telanjang. Ketika Amerika Serikat mengirim jet fighter F-15EX baru ke sekutunya di Timur Tengah minggu lalu, media menyebutnya bantuan keamanan. Ketika bom GBU-57 menghentam tanah Iran 6 bulan lalu, itu disebut tindakan pencegahan. Tapi ketika Rusia mengirim radar, itu disebut provokasi. Dunia sedang menyaksikan kematian narasi lama. Selama 30 tahun pasca Perang Dingin, kita hidup di dunia unipolar, satu kutub, di mana Washington memegang palu dan setiap masalah di dunia dianggap paku. Aturannya sederhana, kami boleh melakukan apa saja atas nama keamanan kami, tapi Anda tidak boleh melakukan apa-apa bahkan untuk pertahanan Anda sendiri. Tahun 2026 menjadi penanda bahwa aturan itu sudah tidak berlaku. Masuknya Rusia dan China secara oblang ke dalam pertahanan Iran adalah sinyal bahwa era kebal hukum bagi Barat telah berakhir. Apakah Iran negara yang sempurna? Jauh dari itu. Apakah kebijakan Teheran tanpa cacat? Tentu saja. Tapi narasi bahwa satu negara berhak menjadi hakim, juri dan eksekutor bagi negara lain sudah tidak laku lagi di pasar global. Rusia dan China sedang menawarkan alternatif, bukan dunia yang damai tanpa konflik, itu utopis, tapi dunia yang seimbang, di mana sebuah negara besar harus berpikir 1000 kali sebelum memutuskan untuk menekan tombol peluncuran misil, karena mereka tahu lawan mereka bisa memukul balik atau paling tidak menangkis pukulan itu. Jadi apa yang bisa kita harapkan dalam bulan-bulan mendatang di tahun 2026? Ketegangan tidak akan meredah. Kita akan mendengar lebih banyak retorika keras dari Washington. Kita mungkin akan melihat sanksi ekonomi baru. Tapi kemungkinan perang oblak berskala besar, invasi darat atau kampanye pemboman total justru semakin kecil. Paradoksnya, semakin banyak senjata pertahanan yang masuk ke Iran, semakin stabil kawasan itu. Mengapa? Karena risiko perang menjadi terlalu harga bagi semua pihak. Keseimbangan teror yang pernah menjaga perdamaian selama Perang Dingin, kini kembali kapi dengan pemain yang lebih banyak. Pesawat-pesawat kargo Rusia itu tidak membawa kiamat, mereka membawa realitas baru, sebuah realitas di mana langit tidak lagi milik satu bangsa saja. Bagi kita yang mengamati dari jauh, pelajaran terpenting adalah skeptisisme. Jangan telan mentah-mentah narasi bahwa pertahanan adalah agresi dan pemboman adalah perdamaian. Histori ditulis oleh pemenang, tapi masa depan ditentukan oleh mereka yang berani menjaga keseimbangan. Iran dengan bantuan Rusia dan China baru saja memutuskan bahwa mereka tidak akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah yang ditulis oleh Amerika. Bagaimana menurut Anda?
Apakah langkah Rusia dan China ini akan benar-benar mencegah perang atau justru mempercepat konflik yang lebih besar? Apakah operasi Midnight Hammer 2025 memang pantas dibalas dengan aliansi militer ini? Dunia berubah sangat cepat, dan data yang kita bahas hari ini bisa berubah besok. Pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kita akan terus memantau setiap pergerakan di papan catur geopolitik ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Diskusi yang cerdas dimulai dari Anda. Sampai jumpa di analisis berikutnya.